Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai pemutih muka supaya muka saya glowing, supaya muka saya menjadi putih seperti salju. Walaupun sudah bertahun-tahun tetapi tidak bisa putih juga karena saya harus belajar menerima. Saya memang tidak putih kulitnya, hitam manis. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu saya memberkati rumah kecantikan dari umat yang ada di daerah Cilacap. Jadi itu untuk perawatan muka, perawatan wajah ya. Kemudian saya merasakan bahwa banyak ibu-ibu yang datang ke situ, apalagi ibu-ibu yang kepingin cantik. Ada yang memang dasarnya sudah cantik, ada yang memang dasarnya tidak cantik, ada yang memang dasarnya setengah cantik, tetapi tentu saja yang baik hatinya yang cantik ya. Tetapi beberapa romo itu sudah diundang ke situ untuk perawatan wajah. Ada beberapa romo yang kalau mau Paskah, mau Natal rutin perawatan wajah. Saya ditawari berkali-kali untuk facial itu, tetapi saya tidak pernah mau, malu, mosok laki-laki perawatan itu aneh. Tetapi saya diberitahu beberapa romo memang ke situ dan perawatan mau nyoba-nyoba. Saya juga punya pikiran, jangan-jangan saya bisa nyoba-nyoba juga ini. Mungkin ada sesuatu yang baik yang datang dari rumah kecantikan itu. Maka saya mulai membiarkan diri saya untuk dirawat oleh terapis di situ. Dan pertama saya diberikan olesan-olesan di muka supaya merata. Saya disuruh tidur di kamar yang ada AC-nya. Jadi karena jam 2 siang menjadi ngantuk-ngantuk seperti itu. Kemudian saya diolesi, disemprot biar. Kemudian saya mulai dipenceti kotoran-kotoran di kulit muka, jerawat, dan seterusnya. Dan saya merasakan, wah, seger ternyata. Tetapi di balik itu, ibu-ibu yang terapis yang merawat saya mulai cerita dengan temannya. Mulai ngerasani temannya yang tidak masuk pada waktu itu. Itu kenapa si Lina tidak masuk? Ya, karena dia urusan dengan suaminya. Itu gegeran terus, ribut. Kalau dalam bahasa Banyumas, reyang terus itu ya. Reyang, berantem. Kalau sudah berantem itu sudah lupa bahwa mereka sudah punya anak. Kemudian mereka mulai ngerasani temannya itu. Tentu saja namanya bukan Lina, saya hanya tadi menyamarkan siapa sajalah, X misalnya. Kemudian akhirnya mereka mulai cerita. Wong lanang saiki, laki-laki sekarang ini harus ditegasi. Kalau tidak ditegasi, dia ngelonjak. Dalam hati saya berpikir, mereka ini memperlakukan saya sebagai objek, sebagai benda mati, karena mereka tidak berpikir bahwa saya juga laki-laki. Mereka mulai ngerasani laki-laki. Memang, kalau sudah seperti itu harus ditegasi. Tuman nanti hanya ketagihan laki-laki itu. Mereka mengatakan, suami saya itu kalau sudah mulai kayak gitu, ya sudah, saya ancam dia. Mau tidur di luar atau tidur di dalam. Mau serius atau enggak. Ingat anak-anak. Dan mereka kemudian mulai bertanya, ketawa, tersenyum, sambil memegang muka saya. Memijat-mijat, kemudian juga muka saya diberikan terapi-terapi ini itu. Setelah diberikan sesuatu supaya merasuk, diam dulu. Bahkan kemudian oleh dokternya disuntik juga muka saya di permukaan kulit. Tapi saya tidak tahu suntik apa itu. Tetapi yang jelas adalah yang menarik,
dua wanita tadi yang merawat saya itu selalu dengan gampangnya ngerasani orang lain, menjadi semacam have funs atau semacam apa, kesukaan, kegembiraan, penghiburan kalau mereka bisa ngerasani orang lain. Nah, tentu saja saudara-saudari yang terkasih, ini beda sekali dengan hari ini yang kita dengarkan Injilnya, Injil hari Minggu pekan Advent yang keempat ini. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang mengandung. Sementara Maria sendiri juga mengandung kecil. Elisabet mengandung sudah bulan yang besar yang mau melahirkan. Maka kemudian ketika Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet langsung membalas, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan." Dan waktu itu Elisabet sudah mau melahirkan. Maria mengunjungi Elisabet. Itu kira-kira kota yang dikunjungi oleh Maria, yaitu rumah Elisabet, kira-kira 6 kilometer ke arah barat dari Yerusalem, yaitu Ain Kamir, Ain Marin, ya, kurang lebih nama kotanya itu Ain Marin. Itu kota di mana Elisabet tinggal. Ketika mereka kemudian bertemu saling memberi salam, kemudian Maria langsung menyatakan Magnifikatnya, yaitu pujiannya. Walaupun dalam Injil hari ini tidak sampai pujian Maria. "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa. Ia telah menolong Israel hambanya." Nah, itu sebetulnya Magnifikat Maria. Maria memuji Tuhan karena apa? Karena ternyata bebannya yang berat. Dia harus memikul kehamilan itu atas Roh Kudus. Dan tidak mungkin dia cerita ke orang-orang. Dan ternyata tanpa diceritai, Elisabet menangkapnya. Elisabet mengetahuinya. Maka itu menjadi penghiburan bagi Maria sebagai orang kecil. Sebetulnya saudara-saudari yang terkasih, Maria itu mengunjungi Elisabet. Di situ sebetulnya disebutkan tinggal di situ 3 bulan lamanya. Tentu saja sampai Yohanes lahir, bahkan disunat. Setelah itu biasanya 1 minggu setelah kelahiran disunat dan pulang. Kebiasaan dulu orang-orang Yahudi kalau saudaranya hamil, dia tidak bisa bekerja dengan lincah. Dia membutuhkan bantuan saudara-saudarinya yang dipercayanya, dan kemudian akan tinggal beberapa bulan dari hamil besar sampai melahirkan dan sampai dipersembahkan di bait Allah. Maka Maria disebutkan dalam Injil tinggal 3 bulan di rumah Elisabet ini di kota Ain Marin, seperti itu. Dan kemudian Maria yang dalam Injil hari ini dipotong, tetapi ada Kidung Maria Magnificat yang sebetulnya itu oleh Lukas diambil dari kidung orang-orang kecil orang Israel. Itu kidung yang umum bagi orang Israel. Seperti juga kidung anak ibunya Simpson itu juga mengidungkan lagu seperti itu. Maka sebetulnya kidung itu kemungkinan sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya populer di kalangan orang-orang miskin, yang mengatakan, "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa." Dan dikatakan Israel, jadi itu kidung untuk bangsa Israel dalam penjajahan, atau untuk orang-orang miskin di Yerusalem ataupun di mana yang mengenal dengan kidung itu. Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan antara Maria dan Elisabet
bukan pertemuan untuk ngerasani, bukan pertemuan untuk saling menjatuhkan orang lain, teman-teman mereka, atau bahkan orang-orang yang mereka tidak sukai. Pertemuan dalam Tuhan adalah pertemuan yang saling membangun, pertemuan yang saling mendukung, pertemuan yang saling menguatkan ketika menghadapi cobaan-cobaan. Saya teringat ibu saya ketika kehilangan bapak saya beberapa bulan yang lalu menjadi drop. Bahkan doa-doa misa untuk peringatan arwah, mendoakan arwah bapak saya masih masa PPKM. Tidak banyak yang bisa hadir, hanya 10 orang, 12 orang. Dan juga ketika 100 harinya kemarin sudah agak banyak yang boleh datang, PPKM sudah sedikit longgar, maka ibu saya mulai gembira, bahkan memberi sambutan dengan kegembiraan, dengan lucu, karena ciri khas ibu saya lucu. Kalau ibu saya sudah mulai tertekan, itu akan ceritanya serius-serius terus. Tapi kalau sudah mulai lucu, karena dulu guru ibu saya ya, itu menjadi sesuatu yang menghibur. Pasti dia sudah merasa kegembiraan itu datang. Waktu itu ibu saya cerita, telinganya sudah kurang pendengarannya atau agak tuli. Tetapi kalau ngomong bisa. Cuma kalau nanti ada yang tanya, dia tidak bisa jawab karena tidak dengar apa yang pertanyaannya. Pokoknya beliau ngomong terus. Tidak boleh tamu-tamu itu pulang. Karena setiap kali pamitan mau pulang, ibu saya tambah cerita. Mau pulang tambah cerita. Maka lama sehingga gergeran atau ketawa semua umat yang hadir pada waktu itu. Dan ibu saya, kalau saya nangkap seperti itu, saya ikut tertawa dan bahagia. Karena ibu saya sudah mendapatkan penghiburan. Banyak yang hadir di antara umat yang mendoakan arwah bapak saya. Dan itu menjadi yang pertama bagi ibu saya bertemu dengan mereka. Ketika saya dikabari, ibu saya ikut ziarah ke Gua Maria, walaupun dekat, mungkin hanya sekitar 10 kilometer dari rumah, bersama dengan beberapa ibu-ibu lansia yang lain, bapak-bapak, tapi juga keluarga-keluarga muda. Ibu saya diajak, dia membawa termos kesayangannya yang selalu untuk minum teh panas sehingga bisa membuat kemepiar habis naik mobil. Tetapi juga ibu saya merasakan kegembiraan. Saya dikirimi fotonya, dilapori senang ibu saya jalan kaki ke tempat Gua Maria. Gua Maria Semanggi, yaitu dekat Gunung Sempu. Mereka berdoa dalam satu lingkungan. Dan saya merasakan ibu saya yang penuh kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika ketemu dengan ibu-ibu yang lain yang juga meninggal suaminya atau yang tidak sudah lama meninggal sebelum COVID, mereka kemudian saling ngomong, saling menguatkan, saling tertawa, saling meneguhkan, mengatakan bahwa baru pertama kali di Gua Maria, dekat tetapi kok asri, ternyata sudah ditata dengan baik. Dan kemudian mereka bersyukur, berdoa bersama, minum bersama, snack bersama, bahkan makan soto bersama di sekitar situ. Dan itu menjadi kegembiraan mereka. Tidak ada lagi yang rasani, karena mereka sama-sama sudah pada kehilangan suami, karena sakit, karena tua, dan mereka malah saling menguatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun semangat seperti Maria dan Elizabeth. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling ngerasani, tetapi saling memberikan kehadiran Tuhan dalam setiap pergulatan kita, pergaulan kita, omong-omongan kita dengan mereka-mereka yang kita anggap sahabat, saudara, bahkan yang baru kita kenal, dengan penuh harapan kepada Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.